Itu kita saksikan fakta-fakta yang kemudian kita temukan di negeri ini, angka kemiskinan cukup tinggi termasuk tadi kesenjangan. Pertanyaannya adalah apa sih akar masalah kemiskinan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, edisi kali ini kita akan membahas bagaimana cara khilafah mengentaskan kemiskinan. Kita akan mengawali nanti apa sih yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, terutama dalam konteks Indonesia. Kalau kita bicara kemiskinan, terutama di negara-negara yang mayoritas Muslim, yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, kemiskinan merupakan hal yang mudah kita temukan. Dalam kasus di negara kita, di Indonesia, angka kemiskinan itu sangat tinggi itu kan. Kalau kita melihat angka versi Biro Pusat Statistik yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, angka kemiskinan di tahun 2024 itu berada di angka 24,1 juta orang. Ya. Dengan standar kemiskinan pengeluaran per bulan itu 595.242. Tapi kalau kita menggunakan versi World Bank dengan standar kemiskinan ya itu di angka 1 juta ya 109.280.000 per bulan pengeluarannya, jumlah rakyat miskin di Indonesia itu berada di angka 171,4 juta orang. 171,4 juta orang ya. Memang kalau kita melihat dari standar World Bank itu cukup tinggi ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, angka standar kemiskinan di BPS itu juga sangat rendah karena 595.000 itu tidak akan mencukupi ya kalau untuk biaya pendidikan, kesehatan. Makan aja per orang itu sebenarnya itu standar sekali itu kan. Nah, kita ambil rata-rata, maka angka kemiskinan yang sebenarnya mungkin masih di atas 100 juta itu kan. Nah, apa yang kemudian menyebabkan kemiskinan? Kalau kita lihat ini juga terkonfirmasi ya, selain kemiskinan di negara kapitalis juga kita saksikan kesenjangan itu makin lebar. Kita sering digembar-gemborkan ada pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bahkan kadang-kadang di atas 5%. Tapi ternyata salah satu tulisan yang dikeluarkan oleh Antara itu kan, itu terjadi paradok ekonomi Indonesia di mana pertumbuhan itu tinggi tapi ketimpangan itu makin lebar. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi tinggi berarti tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Studi yang disampaikan oleh Selios ya kan, dalam laporannya ketimpangan ekonomi Indonesia tahun 2024, Selios dengan judul pesawat jet untuk si kaya, sepeda untuk si miskin, itu menemukan kekayaan 50 hartawan terkaya di negeri ini itu setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat Indonesia. Ini saya kira kesenjangan yang luar biasa gitu kan. Nah, dari sisi lain juga kita lihat kemiskinan itu sangat nyata ya, di mana masyarakat masih ya banyak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh paling nyata itu adalah rumah gitu kan. Kalau kita lihat kebutuhan dasar rumah tempat berlindung itu ada menurut data BPS itu 10 juta keluarga di negeri ini ya yang tidak memiliki rumah gitu kan. Bahkan yang punya rumah tapi tidak layak huni itu ada 26 juta. Nah,
Sehingga wajar ya sebagian masyarakat, ini kalau kita lihat nomor polisinya itu daerah Banten karena diawali dengan A gitu kan. Dia kemudian bawa motor, ya di belakangnya itu ada tulisan, Indonesia bukan tanah airku, kenapa? Karena tanah masih ngontrak, air masih beli. Hari ini kita saksikan dalam proyek KIP 2, masyarakat Banten juga menjadi korban, di mana laut mereka itu dipagar atau ditimbun untuk keserakahan para oligarki. Jelas ini akan menambah lagi ya angka kemiskinan ya dan kesulitan masyarakat di sana. Nah, begitu juga kita lihat dari sisi pengangguran. Kondisi pengangguran itu juga semakin hari kalau kita lihat ya tahun-tahun ini banyak juga PHK baru, yang terbaru kasus Ritek saya kira ini akan menambah jumlah angka pengangguran yang baru. Di tahun 2024 ya pengangguran yang betul-betul nganggur ya, yang disebut dengan pengangguran terbuka itu yang dicatat oleh BPS itu ada di angka 4,91%. Artinya ada 7,47 juta orang ya itu pengangguran betul-betul menganggur. Artinya yang dikenal tadi dengan pengangguran terbuka. Tapi ingat ya kan, angka itu angka yang terbuka. Ada pengangguran yang terselubung, yang itu juga angkanya tidak sedikit. Berdasarkan data di bulan Februari 2024 ya kan, itu ada 59,17% ya angka pengangguran terselubung sebenarnya. Yaitu mereka yang bekerja di sektor informal dengan jumlah 84,13 juta. Dan tentu kalau kita lihat ini mereka yang rentan. Ya. Bisa jadi mereka tidak disebut nganggur, misalnya tukang beca yang penghasilnya tidak seberapa gitu kan, itu dianggap tidak nganggur. Dan mereka yang sudah bekerja pun karena pemerintah tidak peduli terkait dengan pendidikan swasta terutama di yang dilaksanakan oleh swasta, kita miris itu kan. Menurut laporan ya yang dikeluarkan oleh IDEAS itu kan, ada 74% guru honorer itu masih digaji jauh di bawah UMK gitu kan. Misalnya di salah satu tempat ya di Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, honor gurunya per bulan itu 780.000 ya. Sementara sanawiyah atau SMP itu 785.000. Ini saya kira kondisi yang sangat memprihatinkan ya kan. Jadi jauh sekali kita lihat dibandingkan dengan UMK. Padahal pengabdian mereka, guru-guru ini saya kira luar biasa. Nah, itu kita saksikan fakta-fakta yang kemudian kita temukan di negeri ini, angka kemiskinan cukup tinggi termasuk tadi kesenjangan. Pertanyaannya adalah, apa sih akar masalah kemiskinan? Karena topik kita hari ini adalah bagaimana sistem khilafah mengatasi kemiskinan. Sebenarnya dalam sistem khilafah ya nanti kita akan tunjukkan kemiskinan itu walaupun ada ya alamiah saya kira, tapi tidak akan menjadi masalah besar. Tapi dalam sistem kapitalis seperti yang sudah kita paparkan tadi ya kemiskinan itu luar biasa itu kan. Bahkan tidak sedikit orang bunuh diri karena himpitan ekonomi. Nah, apa akar masalah kemiskinan? Kalau kita lihat ya tidak lain adalah penerapan sistem ekonomi kapitalis. Ada 4 poin kalau kita lihat indikator yang ini merupakan wujud dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu adalah ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang berbasis swasta dan asing dengan prinsip liberalisasi dan swastanisasinya itu kan. Yang kedua nanti akan kita lihat privatisasi sektor publik yang ini menyumbang juga kemiskinan. Ya. Kemudian juga nanti kita akan buktikan juga bagaimana pajak ya yang luar biasa zalimnya yang mencekik rakyat kecil. Jadi peran pemerintah bukan menyediakan lapangan pekerjaan. Ya. Banyaknya itu justru malah menciptakan pengangguran akibat kebijakan pajak ini. Dan yang terakhir, ini yang menjadi urat nadi sistem ekonomi kapitalis, itu adalah sistem ribawi. Dan dalam konteks Indonesia juga utang yang luar biasa.
Kita lihat yang pertama itu kan, kenapa ekonomi berbasis swasta dan asing ini melahirkan angka kemiskinan dan kesenjangan yang cukup tinggi. Kalau kita lihat dampak dari ekonomi berbasis swasta dan asing itu adalah kita saksikan swasta itu memonopoli ya dan menguasai ya sumber daya alam. Kita lihat asing ya itu menguasai hampir seluruh sektor-sektor ekonomi kita gitu kan. Mulai dari perbankan itu dikuasai 50%-nya, pertambangan, migas 70% dikuasai oleh swasta, 75% batu bara, tembaga dan emas itu 85% gitu kan. Dan yang bercokol ya adalah perusahaan-perusahaan asing, Amerika, Inggris itu kan, dan Belanda, ada Chevron, ada Freeport dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Di bidang telekomunikasi juga sama, perkebunan juga sama. Nah, ini dampak yang kita saksikan ya ketika ekonomi berbasis swasta dan dikuasai asing ya sebenarnya rakyat akan menjadi korban. Salah satu yang kita saksikan beberapa tahun yang lalu itu kan ketika Indonesia masyarakat menghadapi kesulitan minyak ya. Padahal kita lihat Indonesia itu penghasil minyak terbesar di dunia, sawit maksudnya itu kan. Tapi kita sempat masyarakat kesulitan. Kenapa? Karena ternyata ya kalau kita lihat itu wajar itu kan. Kenapa? Di sini data menunjukkan ya dampak dari swastanisasi dan liberalisasi itu 25 perusahaan raksasa itu menguasai 50% lahan sawit. Ya. Sementara di sektor pemasarannya KPPU menemukan 4 produsen besar itu menguasai 46,5% pasar minyak goreng nasional. Sehingga wajar kalau mereka akhirnya begitu mudahnya mengendalikan harga dan memainkan harga untuk kepentingan mereka. Ini termasuk sektor-sektor yang lain saya lihat. Ini hanya contoh aja terkait dengan minyak sawit ya kan. Nah begitu juga kita lihat yang menyumbang angka kemiskinan dari sistem ekonomi kapitalis itu adalah privatisasi sektor publik. Ya. Kita rasakan saat ini ya layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan dan pendidikan itu semakin mahal. Kenapa? Karena ada dikuasai oleh swasta, ya swastanisasi tadi. Contoh misalnya PLN itu namanya perusahaan listrik negara, tapi kenyataannya kalau kita lihat PLN itu hanya menyalurkan ya. Menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit yang itu dikuasai oleh oligarki, ya, oleh swasta gitu kan. Jadi hanya penyalur aja PLN itu. Karena oligarki atau konglomerasi pembangkit listrik ini sudah mencengkram begitu luar biasa, ya akhirnya mereka dengan mudah menentukan harga. Begitu juga masyarakat harus mahal, ya. Bahkan sering terjadi konflik ketika sumber mata air mereka dikuasai oleh perusahaan swasta, terutama yang dominan itu Aqua. Itu disebutkan Aqua menguasai mata air dari Sabang sampai Merauke. Tapi jelas ya dampaknya itu adalah kalau menurut laporan ini Aqua diduga menorehkan dosa ke warga sekitar pabrik ya akibat dominasi. Sering terjadi konflik gitu kan akibat mata air dikuasai oleh mereka dan petani akhirnya kesulitan. Nah begitu juga kita lihat sering dengar ya karena mahalnya pendidikan dan kesehatan karena diserahkan ke swasta orang miskin dilarang sakit. Ada BPPS tapi prosedurnya dan layanannya sangat buruk gitu kan. Kalaupun ada baik ya itu 1-2 aja gitu kan. Kemudian juga pendidikan dengan swastanisasi atau semi swastanisasi walaupun sekarang masih banyak ada ya yang perguruan tinggi negeri yang mulai tadi saya bilang semi swasta ya. Nah hingga biaya pendidikan mahal yang disebut dengan UKT itu kan itu sangat tinggi. Sehingga ada orang yang kritis, orang miskin kemudian dilarang sekolah. Kemudian yang ketiga kita lihat pajak. Nah ini yang mengerikan. Seperti yang saya katakan tadi, pajak ini menjadi sumber pemiskinan rakyat ya kan dan kezaliman ya. Dengan tarif yang sangat mencekik. Di awal tahun 2025 kita dihebohkan dengan keputusan menaikkan PPN 12%. Ya.
Walaupun dibatalkan tapi sebagian ternyata dijalankan juga itu kan. Tapi ironisnya kalau kita lihat untuk para oligarki, konglomerat, pemerintah berkali-kali memberikan tax amnesty. Ya. Di sini disebutkan ada 19 orang super kaya itu mendapat yang tidak membayar pajak, yang tentu jumlahnya triliunan harta mereka, itu malah diampuni. Sementara ya salah seorang yang cukup viral yaitu pengusaha UD Pramono ya, warga Boyolali harus menutup usahanya. Dia memilih menutup usahanya karena dianggap nunggak pajak 670 juta. Awalnya Dirjen Pajak atau tempat ya, berarti kantor pajak setempat itu katanya minta 2 miliar, dianggap ngutang 2 miliar. Nego-nego turun 670 juta. Tapi pengusaha UD Pramono ini itu lebih baik menutup dan tidak mau bayar, akhirnya uangnya diblokir. Padahal di belakang UD Pramono itu di situ ada puluhan peternak sapi yang menyetorkan susu ke dia. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Pengusaha peternak susu kelabakan. Jadi menambah orang miskin baru. Jadi semakin jelas bahwa pajak bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi pajak hanya mensejahterakan oligarki ya dan para petugas pajaknya gitu kan dengan gaji yang tinggi, sementara rakyat terus kemudian dibebani, bahkan tadi ya yang tidak mau bayar pajak sesuai dengan keinginan mereka, rekeningnya kemudian diblokir. Nah, yang terakhir tidak artinya tidak kalah hebatnya, hebohnya ini menyumbang kesulitan rakyat, kemiskinan ya. Itu adalah sistem ribawi dan utang negara. Dalam kasus utang negara kita lihat selama ini kita selalu disuguhi bahwa subsidi itu membebani APBN sehingga dikurangi. Tahun ini misalnya kita lihat heboh ya efisiensi anggaran. Tapi ternyata efisiensi anggaran itu ditujukan untuk kebutuhan publik. Sementara untuk kepentingan pejabat seperti kemarin ada rapat membahas RUU TNI itu di hotel mewah gitu kan. Nah sekali lagi sering diisukan bahwa subsidi membebani anggaran, bahkan koordinator ekonomi ya Luhut Panjaitan ya penasehat ekonomi katanya 2027 subsidi akan dihapuskan. Padahal kalau kita lihat, kita saksikan yang membebani APBN itu adalah bukan subsidi, tapi utang luar negeri berikut bunganya. Di tahun 2025 ya, pemerintah harus membayar bunga utang itu 552 triliun. Hampir sepertiga lebih, hampir 15% lebih dari APBN itu kan. Bandingkan dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan, itu lebih rendah. Biaya pendidikan dan kesehatan digabungkan anggarannya itu tidak lebih tinggi dengan bayar bunga. Belum angka utangnya terus bertambah. Di awal Januari 2025 itu sudah meningkat menjadi 8.909 triliun utang Indonesia. Nah pertanyaannya adalah dengan kondisi seperti itu ya. Lalu bagaimana nanti ketika khilafah tegak itu mengatasi kemiskinan? Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, sistem ekonomi kapitalis ya itu memang menghasilkan kemiskinan, kesenjangan, yaitu hal yang biasa itu kan. Karena memang sistemnya itu tadi dengan liberalisasi, privatisasi dan individualisme itu kan, maka kemiskinan di berbagai negara bahkan di embahnya kapitalis yaitu Amerika Serikat, kesenjangan itu luar biasa. Nah, kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan, maka ya solusinya tidak lain. Kita harus mencampakkan sistem ekonomi kapitalis ya dan menerapkan sistem ekonomi Islam ya. Saya kira dalam kasus kita saya membagi ada dua solusi ya yang harus kemudian kita lakukan kalau Indonesia itu ingin terlepas dari kemiskinan ya. Dalam konteks ekonomi itu ya. Yang pertama adalah solusi sistemik. Artinya apa? Kita campakkan sepenuhnya sistem ekonomi kapitalis ya
Dan kita ganti tentu dengan sistem ekonomi Islam. Apa sih inti atau sederhananya sistem ekonomi Islam? Kalau kita bicara tentang sistem ekonomi Islam, ya, sebenarnya kan kalau bicara sistem ekonomi itu berbicara tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Nah, di dalam Islam, sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ini salah satu yang kemudian nanti akan dibenahi dan berbeda sama sekali dengan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi Islam itu ada kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dan semuanya menyumbang kepada APBN, ya. Dan kalau kemudian kepemilikan umum yang dikelola oleh negara itu kan dikuasai itu kan dan dikembalikan pada rakyat. Dari tambang aja pernah kita dapatkan misalnya tambang emas, tambang batu bara itu ribuan triliun cukup untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan pendidikan dan kesehatan. Kemudian kita lihat juga solusi teknis dan praktis. Itu adalah nanti kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh khalifah sebagai kepala negara untuk mengurangi ya kemiskinan dan menjamin setiap individu bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Yang pertama kalau kita lihat solusi teknis dan praktis ini saya bagi ke 5 poin. Ya. Pertama, pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Jadi dalam sistem ekonomi Islam seperti yang saya katakan tadi, ya tambang-tambang yang masuk dalam kategori milik umum, termasuk juga laut dan juga hutan itu dikelola oleh negara. Ya. Yang hasilnya nanti untuk kepentingan rakyat. Kemudian optimalisasi fungsi zakat. Zakat itu akan mampu mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena kesenjangan tidak begitu lebar gitu kan. Yang ketiga dalam sistem ekonomi Islam haram memungut pajak. Bahkan Rasulullah mengancam la yadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga penguasa yang menjadikan pajak itu sebagai sumber pendapatan. Begitu juga negara itu akan melarang riba. Baik pinjaman ke negara yang lain yang dilakukan oleh negara maupun di masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan modal, masyarakat yang membutuhkan untuk kebutuhan pokok itu nanti akan dibantu oleh negara tanpa bunga gitu kan. Bahkan diberikan bukan pinjaman. Kecuali mungkin kalau orang kaya karena kebutuhan dia bisa bentuknya itu pinjaman atau bisa kerjasama dengan negara. Dan yang kelima adalah negara akan bertanggung jawab ya. Artinya secara praktis itu menjamin pemenuhan kebutuhan ya dasar rakyat baik kebutuhan pokok sandang pangan papan maupun pendidikan dan kesehatan serta keamanan dengan mekanisme langsung maupun tidak langsung. Nah, bagaimana caranya ya? Langkah-langkah praktis untuk memenuhi kebutuhan pokok individu. Yang pertama, setiap individu itu memenuhi kewajibannya itu dengan bekerja. Jadi diwajibkan bekerja itu kan yang mampu ya. Kalau mereka kemudian tidak punya lapangan pekerjaan, tidak punya keahlian, maka negara akan menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan keahlian, pelatihan. Kan? Kenapa? Karena dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam itu adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Begitu juga kita lihat, jika individu kemudian tidak mampu ya bekerja ya, setelah diberikan pelatihan juga berarti misalnya dia jompo atau misalnya dia cacat itu kan, siapa yang berhak untuk kemudian menafkahinya, memberikan kebutuhan pokoknya? Ahli warisnya. Ya. Dalam hadis disebutkan, dalam ayat Al-Quran disebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Artinya dalam Islam kalau ada yang tidak mampu, perempuan, orang cacat ya kan, dan yang lainnya, suami itu menafkahi istri, ayah menafkahi anaknya, anak wajib menafkahi kedua orang tuanya, dan kalau mereka semua mengabaikan, maka negara akan memaksa untuk itu. Nah, berikutnya adalah kalau masih juga ternyata tidak ada ahli waris, maka kewajiban itu jatuh kepada Baitul Mal yang berasal dari harta zakat. Kalau ada, kalau ternyata harta zakat pun tidak mencukupi, maka kewajiban Baitul Mal itu adalah mengambil dzaribah ya dari orang-orang kaya dan muslim. Jadi kalau kita perhatikan
dalam Islam nggak ada pajak yang rutin dipungut oleh negara. Ada pungutan yang sifatnya memaksa ya, yang ditujukan kepada orang kaya. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu bisa kita lihat ya kan, bahwa tanggung jawab seorang muslim suatu penduduk itu adalah memberikan kepada warga sekitarnya kalau dia kelaparan ya kan. Nah, nanti negara akan mengambil pungutan itu hanya dari orang kaya saja dan itu hanya untuk kebutuhan yang sifatnya insidental. Tidak boleh pungutan tersebut rutin terus-menerus ya. Nah, inilah saya kira solusi-solusi praktis Islam dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Nah, lalu kita melihat ya kan bagaimana hasilnya itu kan ketika sistem ekonomi Islam ini diterapkan dengan kebijakan teknis seperti yang kita jelaskan tadi, kita lihat hasilnya luar biasa. Ya. Kita akan tunjukkan bagaimana potret kesejahteraan umat Islam dan juga non-Muslim yang hidup di wilayah kekuasaan Islam di masa Rasulullah SAW. Gitu kan. Yang pertama kita lihat di masa Rasulullah. Ya. Walaupun kalau kita perhatikan di masa Rasulullah masih dalam rangka pembangunan negara, ya. Tapi kalau kita lihat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mulai negara berperan. Sampai ketika kemudian di Mekah Rasulullah tidak mau kemudian menyolatkan orang yang punya utang, maka ketika kemudian Rasulullah di Madinah, Rasul mengatakan jika ada orang yang meninggal dan dia punya utang, maka kata Rasulullah, maka akulah yang akan membayarnya. Ini jaminan yang luar biasa yang diberikan oleh Islam. Kesejahteraan bukan hanya di dunia, juga di akhirat. Yaitu ketika orang meninggal punya utang. Berikutnya di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa Umar bin Khattab, di kepemimpinan dia dalam 10 tahun, kesejahteraan merata di setiap penjuru. Itu kan bahkan Umar bin Khattab itu pernah menggaji guru itu tiap bulan 15 dinar. Hitung aja 15 dinar itu kurang lebih 64 gram emas. Kalau sekarang emas itu 1000 berarti gaji guru itu 64 juta. Begitu juga kita lihat di masa Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Di masa Umar bin Abdul Aziz. Itu sampai tidak ada orang miskin yang mau menerima zakat. Bahkan petugas zakat pada saat itu mengatakan ya dana yang ada itu tidak diberikan kepada orang miskin. Karena mereka tidak ada yang miskin. Tapi digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada petugasnya untuk apa? Untuk membantu para pemuda yang mau nikah tapi kekurangan dana. Dibantu oleh pemerintah. Saking makmurnya kalau kita lihat. Nah begitu juga di masa akhir Khilafah Islamiyah. Misalnya Amerika Serikat yang begitu sombong pada masa pemerintahan Islam. Pada saat itu setelah mereka perang dengan Inggris. Mereka dilanda kelaparan. Pemerintahan Utsmani, Khilafah Utsmani memberikan bantuan yang luar biasa itu kan. Begitu juga kita saksikan misalnya ini dirasakan juga oleh Irlandia. Sama Irlandia ketika kena musibah maka Sultan Ottoman, Khilafah Utsmani mengirimkan 3 buah kapal untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Begitu juga di masa yang lainnya. Sejarawan non-Muslim ya yang di dalam bukunya The Story of Civilization beliau menyebutkan yaitu beliau menyebutkan para khalifah juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas di mana kata dia fenomena tersebut belum pernah tercatat dalam sejarah setelah zaman mereka. Artinya kalau kita lihat selama kurang lebih 5 abad ya. Kurang lebih 6 abad atau 5 abad pada masa Utsmani ya. Di akhir kehilafahan Islam itu kan. Kesejahteraan luar biasa. Dan yang harus kemudian kita yakini juga. Ini adalah janji dari Rasulullah. Khilafah akan kembali ya. Walaupun sekarang kita sedang perjuangkan untuk kembali tegaknya khilafah. Dan ternyata juga ada bisyarah Rasulullah. Yang ini juga terkait dengan kesejahteraan. Di mana Rasulullah SAW bersabda. Yakunu fi akhiri ummati khalifah. Ya. Jadi kata Rasulullah akan ada di akhir umatku nanti khalifah. Ya, yang dia
memberikan harta secara berlimpah dan tidak terhitung banyaknya kepada kaum muslimin. Jadi tidak ada pilihan lain. Kita kalau ingin mengentaskan kemiskinan, maka mari kita bersama-sama tegakkan khilafah, ya, perjuangkan, karena selain itu bisyarah Rasulullah juga hanya satu-satunya sistem yang bisa mewujudkan kesejahteraan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Itu barangkali pemirsa rahimakumullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.